Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore para pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rebecca Rahma Prilia hadir kembali menyapa Anda dalam program Hujah Aswajah. Nah pemirsa, berhaji merupakan bentuk cinta kita kepada baginda, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berlomba-lomba agar bisa melaksanakan rukun Islam ini. Namun yang terjadi belakangan ini, haji bukan hanya sebagai ibadah saja, tetapi ada kaitannya dengan status sosial. Kita akan bahas di sore hari ini dan telah hadir di studio narasumber pada sore hari ini yang terhormat Dr. Nurholis Majid MHI. Beliau adalah tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini kita akan membahas tema tentang menjiwai hakikat haji. Nah Ustaz, ini berbicara tentang haji, apa hakikat haji itu sendiri Ustaz? Ya, terminologi haji itu kan secara bahasa al-qasdu ya, bersengaja. Tapi dalam terminologi syar'i tidak hanya bersengaja tetapi sengaja mengunjungi Baitullah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya, tapi tentu ada syarat, ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi haji itu bersengaja untuk mengunjungi kota Mekah, dalam hal ini Baitullah maksud saya, ya dengan syarat tertentu, dengan cara-cara tertentu ya. Jadi haji bukan cuma sekedar kunjungan biasa, tetapi memiliki syarat dan rukunnya, tentu juga tata cara yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Maka dari itu haji ini perjalanan spiritual kalau saya memaknainya. Kalau rekreasi misalnya ke Jogja, ke Malang misalnya gitu ya, atau mungkin di luar pulau, di Bali dan sebagainya, itu kan kunjungan-kunjungan wisata biasa, tidak terikat dengan syarat dan rukun ya. Tetapi kalau berkunjung ke Baitullah itu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, dan tentu tidak semua orang yang datang ke sana adalah tidak semua orang yang berkesempatan untuk datang ke sana, tetapi hanya orang-orang tertentu yang memang mendapatkan undangan khusus dari Allah. Sehingga dulu kan diceritakan dalam kitab manasik haji itu bahwa dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu kan memanggil-manggil. Halummu ayyuhan nas, halummu ayyuhan nas. Ayo kita pergi ke haji gitu ya. Nah, barang siapa yang ruhnya pada saat itu kemudian menyahut, membalas labbaik, insyaallah akan nyampe ke sana. Jadi haji ini perjalanan spiritual, tidak semua orang bisa datang ke sana. Berarti orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang memang harus dilakukan secara khusus juga. Maka eman juga kalau kemudian haji itu hanya sekedar jalan-jalan seperti kita jalan-jalan ke tempat lain, tapi tidak ada pemaknaan dan penjiwaan. Begitu Mbak. Baik, ini berarti haji itu berbeda dengan wisata-wisata yang lainnya, begitu ya Ustaz? Iya, jelas beda. Ada rukun dan juga syaratnya. Ya. Nah lalu bagaimana cara pandang agama Islam jika ada orang yang menunaikan ibadah haji ini dengan tujuan hanya mendapatkan gelar saja Ustaz? Ya ironis ya, karena memang makanya ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji itu kan pasti ayatnya walillahi itu. Pertama, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Lillah kan? Kemudian ayat yang lain itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah. Walillahi karena Allah. Jadi Allah sudah mewanti-wanti itu karena memang orang berhaji ini sepertinya memang akan mendapatkan gelar status sosial lah, gelar sosial begitu, akan dipanggil haji dan sebagainya. Sehingga kemudian Allah selalu mengingatkan kita dengan kalimat lillah, lillah, lillah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jadi haji itu bukan dalam kerangka untuk meningkatkan status sosial, tetapi haji itu adalah perjalanan spiritual. Walaupun Mbak Rebecca, status sosial itu pasti akan didapat. Dengan berhaji pasti akan berdampak dalam otomatis status sosial. Ya, itu otomatis ya. Kenapa di tradisi kita orang memanggil Pak Haji? Iya, kalau orang Jawa apa? Wak Kaci ya? Wak Kaci gitu ya. Itu untuk meningkatkan status sosial, ya memang itu adalah efek daripada itu. Tapi itu jangan dijadikan target maksud saya. Jangan jadikan itu sebagai
tujuan utama. Niatnya hanya untuk dapat, jangan. Walaupun itu pasti dapat gitu maksud saya gitu ya. Itulah yang disebut dengan wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Itu kan barang siapa yang hijrah, innamal a'malu binniyat, itu kan segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kalau hijrahnya dengan Nabi ke kota Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, pasti kita juga akan mendapatkan pahala darinya. Tapi kalau hijrahnya hanya karena ingin mendapatkan wanita cantik yang ada di Madinah misalnya, dulu kan ada Ummu Qais ya, yang gadis cantik jadi rebutan lelaki pada saat itu, atau lidunya usibah, atau mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena di Madinah itu lahannya subur dan sebagainya. Kalau hijrahnya hanya karena itu, ya hanya dapat itu doang, tidak dapat pahala gitu. Jadi kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ibadah haji itu karena Allah dan Rasulnya, pasti dapat status sosial. Itu yang disebut dengan 2 in 1 itu tadi. Nah, jadi berarti otomatis itu tadi. Ya otomatis. Tidak hanya ibadah, tetapi juga mendapatkan secara otomatis mendapatkan gelar sosial. Gelar sosial, statusnya juga pasti akan naik gitu ya. Ya, baik Ustadz, ini mumpung masih membahas terkait gelar haji, apakah gelar haji itu hanya ada di Indonesia, Ustadz? Atau di luar itu juga sebenarnya ada gelar haji itu sendiri? Sebetulnya ada ya di luar itu. Buktinya imam-imam Masjidil Haram selalu dipanggil Asy-Syaikh, Al-Hajj. Kan pasti kan Hajj. Al-Hajj itu ya haji gitu. Kemudian juga di negara-negara luar juga ada sebagian yang menggunakan kalimat al-hajj gitu dan sebagainya. Walaupun itu tidak semua negara menggunakannya. Artinya meskipun haji ya biasa-biasa saja lah gitu. Sebetulnya kalau di Indonesia ini kan sangat sangat kental dengan kebudayaan dalam tanda kutip, bukan pelaksanaan hajinya tetapi sepulang hajinya itu pasti akan syarat dengan kebudayaan. Salah satunya seperti tasyakuran haji. Betul. Nah, apakah kalau di luar juga ada tradisi seperti itu, Ustaz? Nah, di Indonesia tadi itu sendiri, Ustaz, kan masih banyak tradisi-tradisi nih. Ya. Tasyakuran haji ini setelah pulang haji, apakah juga sebuah tradisi di Indonesia saja atau di luar juga ada, Ustaz? Kalau bicara di luar dan Indonesia, apakah di luar juga ada? Saya pikir ada ya. Tetapi dengan cara yang mungkin kekhasan. Itu yang tadi saya bilang akulturasi budaya ya. Tetapi begini, Mbak, dalam perspektif fikih, tasyakuran haji, mau berangkat ataupun pulang haji, itu memang disunahkan, yang kita sebut dengan an-naqi'ah. Imam An-Nawawi itu mengatakan yustahabbun naqi'ah wa hiya ta'amun yu'malu likudumil musafir. Bahwa naqi'ah itu disunahkan, yaitu makanan yang dihidangkan ketika menyambut kedatangan orang yang pergi jauh. Musafir itu orang pergi jauh. Termasuk haji di dalamnya kan? Ya, termasuk juga sebelum berangkat haji. Itu semua kan dalam rangka itu. Nah, meskipun ini sangat kental dengan tradisi, tetapi itu dibenarkan dalam perspektif fikih. Yang kedua, apakah ini ada di negara luar? Saya yakin pasti ada, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan akulturasi budaya tadi itu. Kalau di kita kan tasyakuran haji itu ketika mau berangkat misalnya itu kan selalu ada acara marhabanan ya, kemudian ngundang penceramah, tausiah lah gitu ya, dan berbagai macam cara. Disitulah kemudian tamu yang datang dikasih makan, kemudian yang mau berangkat juga berpamitan, karena memang kita disunahkan kalau mau pergi jauh itu berpamitan, ya kan? Khawatir misalnya tidak kembali lagi dan sebagainya, ya itulah pamitannya dia begitu. Begitu juga ketika beliau pulang dari perjalanan jauh termasuk dari Mekah ya, haji itu juga disunahkan disambut dengan riang gembira. Karena Nabi itu ketika pulang dari Madinah, ketika pulang tiba di kota Madinah itu selalu disambut oleh cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain itu disambut oleh cucunya, dan bahkan Nabi itu ada hadis ya, lamma qadimal Madinah nahara baqaratan. Ya, bahwa ketika beliau tiba di kota Madinah, pulang dari perjalanan itu, nahara baqaratan au juzuran. Beliau selalu menyembelih kambing atau beli unta. Berarti itu semacam tasyakuran. Tasyakuran, iya. Jadi datang menunjukkan riang gembira, disambut oleh keluarganya. Apalagi ini dari Mekah ya, tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman yang sangat mulia. Maka sudah sepantasnya menurut saya untuk kemudian kita sambut dengan riang gembira. Dan sekaligus tidak lupa, ini lagi ya, minta doa. Jadi tetangga
berziarah mengunjungi itu dalam kerangka untuk minta doa, bukan minta oleh-oleh. Nah, Ya, ini. itu yang perlu digarisbawahi ya Ustadz ya. Ya, jadi Betul-betul. harus dipahami bahwa mengunjungi orang yang pulang dari tanah suci itu bukan minta oleh-oleh, tapi minta doa. Karena kan di pundaknya itu masih ada banyak malaikat yang selalu mendoakan. Soal oleh-oleh ini, itu ya tadi itu akulturasi budaya. Ya karena datang dari jarak yang sangat jauh, lama juga tidak ketemu, misalnya melepas rindu ini, dikasihlah hadiah. Karena dia datang bawa oleh-oleh, ya kita juga kasih hadiah begitu. Tapi nampaknya belakangan ini justru apa ya, bergeser hal-hal seperti itu. Yang awalnya itu murni, itu hanya untuk minta doa, minta barokah, tapi kemudian bergeser, dia oleh-oleh nih gitu. Nah, ditagih gitu Iya, ya, ditagih Ustadz, gitu. Kalau tidak malah kadang dirasani gitu. Kalau nggak mampu udah usah haji itu. Masih oleh-oleh agak isok gitu kira. Nah, itu yang sedang terjadi di Iya. tengah-tengah masyarakat, Ustadz, Iya, betul sekali. Lalu masalah. Ustadz ini Iya. kalau misalnya ada orang mau haji tapi tidak mampu gitu Ustadz, bagaimana bentuk tasyakurannya? Apakah harus yang mewah atau bagaimana gitu Ustadz? Orang haji sebenarnya tidak mampu. Ya kalau tidak mampu kan sebenarnya tidak punya kewajiban haji ya. Oke. Kan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'ah. Istita'ah ini menjadi syarat bahwa dia harus berangkat haji. Istita'ah itu mampu ya, mampu itu mampu secara fisik ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, ya. Mampu dari sisi finansial, dijamin keamanannya, ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu punya porsi. Jadi kalau nggak punya porsi jangan nyerobot gitu ya. Itu Mbak. Oke, saat ini bagaimana cara agar kita bisa membawa hati dan jiwa ikhlas untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu dengan menunaikan ibadah haji sesuai dengan keteladanan yang dicontohkan. Nah, ini poinnya penting banget nih Ustadz. Ya pastinya ibadah haji itu harus ada peningkatan spiritual. Artinya level keimanan ketakwaannya harus semakin meningkat. Ya bagaimanapun kan kita secara otomatis kan pasti terlatih gitu ya. Jadi kehidupan kita di Mekah itu kan secara tidak langsung mengubah tatanan atau pola-pola kehidupan yang sebelumnya itu tidak seperti di sana. Misalnya soal sholat jamaah. Semua jamaah kalau sudah nyampe di tanah suci itu pasti ingin sholat jamaah bersama Imam Masjidil Haram. Itu pasti itu. Ya kecuali yang memang sudah lama di sana ya, mukimin di sana misalnya, mungkin dia merasa saya punya kesempatan banyak kok untuk di sana gitu dan sebagainya. Tapi bagi jamaah yang baru datang dari Indonesia misalnya, pasti akan selalu ingin berjamaah bersama dengan Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kan selalu kita bukan tidak menjumpai, tapi sulit rasanya untuk dilakukan di Indonesia dengan kesibukan. Nah, di sana itu digembleng, ya bahasanya itu dilatih gitu ya, agar kemudian terus istiqomah. Dan yang kedua, suasana spiritual, suasana kebatinan itu beda, Mbak Rebecca. Jadi kalau di Indonesia ini kan ya biasa-biasa aja begitu. Tetapi kalau di sana kan suasana kebatinan seseorang itu menjadi meningkat. Misalnya ketika berada di makbarah Nabi, di makamnya Nabi Muhammad itu rasanya pengen nangis gitu. Iya kan? Bahkan mohon maaf, kadang-kadang tuh sampai nyentuh-nyentuh makamnya. Walaupun oleh pemerintah sana kan selalu dilarang gitu kan. Tapi dilarangnya tidak seperti yang di Indonesia di sana itu, dengan sekedar dilarang, tapi kalau di sini kan dibid'ah-bid'ahkan begitu. Padahal sebetulnya itu tidak gitu. Beda konteks begitu ya. Ya, Ustadz, beda konteks ya. Lah lalu ini bagaimana hukum jika ada orang yang kaya harta melimpah tetapi tidak berniat untuk haji, Ustadz? Ya berdosa kalau dia mampu tapi kemudian tidak berhaji. Tidak mau haji dengan belum berkesempatan haji, itu beda ya hukumnya. Kalau belum itu kan berarti dia sudah ada ikhtiar, sudah ada niat, mungkin juga sudah daftar, tapi kan nunggu waiting list. Ya, kalau di Jawa Timur kan rata-rata sekitar 20-25 tahun lah kira-kira. Maka orang seperti ini itu di buku catatan Allah itu sudah tertulis bahwa orang ini sudah haji pahalanya, diberikan. Andaikan misalnya H-3 tahun ternyata dia wafat dipanggil oleh Allah, ya tetap dapat pahala karena sudah niat. Niatul mu'min khairun min amalihi itu kan. Nah, tetapi kalau kemudian dia tidak mau berhaji, ini yang berdosa.
Jadi tidak mau apa belum berkesempatan itu beda. Berbeda. Ya, kalau tidak mau kan memang dia tidak ada ikhtiar, tidak ada Tidak usaha. ada keinginan begitu ya Ustaz. Tidak ada keinginan itu beda konsekuensi hukumnya. Bahkan kalau dia tidak berhaji karena mengingkari akan kewajiban haji, bisa jadi murtad dia. Itu. Misalnya ada orang, oh saya tidak meyakini haji itu sebagai sebuah kewajiban, murtad sudah. Itu. Tapi kalau dia belum tidak mau haji karena mungkin karena masih eman dengan hartanya dan sebagainya, ya itu berdosa. Artinya dia punya hutang ketika nanti sudah meninggal dunia. Itu. Makanya kalau punya duit segera daftar aja. Soal berangkatnya urusan nanti. Gitu. Oke, berarti gimana Ustaz? Ya Mbak Rebecca kalau punya tabungan segera aja daftar. Oke, berarti itu tadi ada bedanya pemirsa. Jadi Iya. ingin kemudian daftar itu sudah dicatat sebagai sebagai usaha begitu ya. salah Ustaz, satu ikhtiar yang pahalanya tetap akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau tidak pernah daftar, ya gimana mau berangkat? Oh nggak pernah daftar. Meskipun mampu begitu Meskipun ya Ustaz. mampu dia. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana menyikapi terkait kasus yang sedang viral akhir-akhir ini Ustaz? Kalau haji itu hanya untuk ladang pansos saja, bagaimana menyikapinya Ustaz? Iya, ada guyonan, ini guyonan ya. Najis itu ada najis mukhaffafa, ada mutawassito, ada mughalladhah. Tapi selain najis yang tiga ini, juga ada narsis juga tiga. Narsis mukhaffafa, narsis apalagi mutawassito, ada narsis mughalladhah. Ini guyonan aja. Betul. Jadi gini, memang trennya sekarang orang haji termasuk juga umroh ya di dalamnya itu hanya ya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Bukan berarti Islam itu melarang orang untuk mengambil gambar karena itu untuk lizikro, untuk kenang-kenangan semata. Mungkin dia lagi tawaf sambil syuting ya hanya untuk kenang-kenangan. Tetapi yang agak lebih kadang-kadang masuk pada hal yang bersifat privasi. Ranah privasi kita kepada Allah itu kadang-kadang diungkap. Itu yang kadang-kadang agak menggelitik satu. Yang kedua, upayakan juga ini yang dilakukan oleh kader-kader muda kita ya. Kalau saya sepakat, Mbak, saya sepakat dengan tokoh-tokoh NU yang sekarang sedang gencar-gencarnya agar generasi muda itu menguasai media sosial. Betul itu. Saya sepakat. Tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keikhlasan dan ketulusan juga. Artinya begini, jangan kemudian hal-hal yang bersifat privasi itu di posting gitu ya. Privasi itu misalnya urusan kita sedang sholat bermunajat dengan Allah di sepertiga malam itu diposting. Ya, itu kan terlalu. Maksud saya itu yang bersifat keilmuan aja lah gitu. Saya aja posting kok posternya di TV9 waktu saya mau tampil ke sini itu ya supaya orang untuk melihat penjelasan saya dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus lah, lebih elegan maksud saya. Itu satu ya. Jadi Islam tidak pernah melarang untuk mengambil gambar apalagi itu untuk kenang-kenangan. Tetapi juga pada sisian jangan lebay gitu maksud saya. Nah, yang sekarang itu viral di Makassar ya kalau tidak salah. Iya, soalnya di Makassar. Iya. Itu kan jamaah haji pakai gelang ya sekujur tubuh lah boleh dibilang begitu. Betul, dipertontonkan begitu saja. Sebenarnya bagi kita ya karena memang dia mungkin orang kaya belinya ya silahkan saja wong dia memang mampu untuk beli. Begitu. Apa salahnya juga wong katanya orang Jawa duit-duit dewe gitu kan. Tapi kan pada sisi yang lain itu kan jangan dipamerkan terlalu ceroboh lah. Maksudnya jangan terlalu vulgar begitu. Sehingga kemudian ini kan kontraproduktif dengan nilai haji itu sendiri sebenarnya. Bagaimana kita harus melatih nilai-nilai spiritualitas, keikhlasan dan ketulusan itu menjadi penting. Yang kedua, bagaimana kemudian haji itu kan harus berdampak pada perilaku kita setelah kita pulang. Kok ada orang haji kemudian malah tambah seperti itu ya, tambah jauh gitu misalnya, itu malah justru kontraproduktif. Sama dengan ibadah Ramadan kan. Ibadah Ramadan itu kan harapannya di bulan Syawal semakin meningkat. Tetapi kan yang terjadi banyak yang kemudian ya biasa-biasa saja lah kira-kira begitu. Bahkan ada yang mungkin lebih rendah nilainya dibandingkan dengan yang di bulan Ramadan. Haji juga sama gitu. Maka saya secara fikih, secara fikih karena memang itu hartanya sendiri, belinya sendiri, ya monggo-monggo saja. Tetapi secara etika kan kurang bagus. Itu. Yang kedua,
Apalagi kemudian kan ada aturan bea cukai kita kan. Nah, betul. Nah, disitulah menurut saya harus dipenuhi. Kalau memang dia konsisten, saya kulan emas di Saudi misalnya begitu, ya monggo karena itu haknya. Tapi kan ada aturan-aturan bea cukai yang harus dipenuhi gitu. Kalau itu dilanggar, saya kira ya kontraproduktif dengan nilai haji yang harusnya semakin menjadikan dia lebih bagus begitu. Sampai-sampai ada yang bajunya itu di double-double agar tidak masuk muatan seperti itu kan, Ustadz? Iya, betul. Nah, itu hukumnya sendiri bagaimana sih, Ustadz? Selain itu mengurangi nilai haji itu sendiri? Ya, dia melanggar aturan negara kan. Dan melanggar itu kan salah satu bukti bahwa ya perilakunya memang biasa-biasa saja, bahkan mungkin lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Maka dari itu bagi saya ya harus mengikuti aturan gitu. Mengikuti aturan dalam arti ya kalau memang itu harus bayar bea cukai, kena bea cukai ya harus bayar gitu. Soal dia beli, saya tidak mempersoalkan dia belinya. Iya, betul, Secara fikih itu boleh. Tapi maksud saya itu aturan itu harus dipenuhi, bea cukai tadi itu. Yang kedua, secara etika ini yang jangan dipertontonkan lah. Kalau mau beli ya silakan dibawa pakai tas ke rumahnya, dipakai nanti di lain waktu. Itu kan enggak, mulai dari bandara sudah dipertontonkan. Iya, betul. Sudah ditujukan begitu. Iya. Lalu Ustadz, ini mungkin bisa disampaikan dari ciri-ciri agar dikatakan sebagai haji mabrur itu bagaimana, Ustadz? Ya, sahabat bertanya kepada Nabi, mal hajjul mabrur, apa haji mabrur itu ya Rasul? Kata Rasulullah itu ifsya'us salam, menebarkan salam. Menebarkan salam itu hanya sekedar assalamualaikum, ketemu tetangga assalamualaikum, ketemu sana salam. Bukan hanya itu. Ya itu iya, tapi ifsya'us salam, salam ini terminologinya adalah kedamaian. Maka orang itu kalau pulang haji itu hatinya harus damai. Ya. Kok pulang haji selalu gelisah, ini ada sesuatu gitu. Okay. Ada kok gelisah, sering galau, pulang haji kok malah sering galau gitu kan. Harusnya kan ada kedamaian di dalam batinnya itu satu. Yang kedua, ifsya'us salam ini mampu menghadirkan suasana kesejukan juga, tidak hanya secara personal tapi juga secara komunal. Maksudnya personal itu dirinya itu batinnya juga damai, tapi juga harus menghadirkan kesejukan secara komunal. Ke masyarakat juga harus sejuk. Tidak boleh berbuat anarkis. Tidak boleh kemudian punya paham, ekstrim ya, yang kemudian mengakibatkan orang merasa tersiksa atau merasa terganggu. Tidak lagi juga menjadi onar di lingkungannya, membuat onar di lingkungannya dan sebagainya. Itu ifsya'us salam. Jadi ifsya'us salam itu jangan dimaknai sempit hanya sekedar mengucapkan salam assalamualaikum, tetapi lebih daripada itu menghadirkan kesejukan baik secara personal, individual maupun secara komunal kepada masyarakat gitu. Kok ada orang pulang haji kemudian sukanya marah-marah terus, ya mengganggu tetangga misalnya, ya justru kontraproduktif dengan nilai haji itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, it'amut ta'am, suka berbagi. Ya. Suka berbagi itu artinya, kalau artinya kan memberikan makan, maksudnya itu esensinya adalah suka berbagi. Ya, suka berbagi itu kan tidak harus berbagi harta ya. Berbagi itu bisa berbagi ilmu pengetahuan. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang punya ilmu silakan bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya kemampuan tenaga, ya silakan membantu tetangganya dengan tenaganya yang dia miliki. Dan seterusnya, wa man kana lahu malun, ya yang punya duit, ya falyatasaddaq bi mali, silakan bersedekah dengan harta yang dia miliki dan seterusnya. Artinya it'amut ta'am itu harus dimaknai lebih luas, suka berbagi. Berbagi apa? Ya berbagi apa saja. Berbagi harta boleh, berbagi ilmu juga boleh, termasuk juga berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan itu Mbak Rebecca selalu senyum ketika ketemu dengan orang lain. Dan ini penyakitnya orang Indonesia ini, hasil penelitian ya. Itu orang Indonesia tuh paling sulit untuk senyum. Paling sulit. Saya mendengar dari guru-guru kita yang sering di luar negeri itu, justru katanya itu negara yang paling murah senyum itu Luxembourg. Negara kecil di dekat Belanda sana itu yang paling murah senyum itu katanya. Dan biasanya orang murah senyum itu selalu awet muda, Mbak. Masya Allah, ini jadi pemirsa juga harus awet senyum ya, ini Ustaz ya. Oke, gitu. Berarti salah satunya adalah murah senyum itu tadi, kemudian juga ada kedamaian dan juga memberikan kesejukan serta menambah ini tadi suka berbagi. Dan masih membahas terkait menjiwai hakikat haji bersama dengan narasumber kita sore hari yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Nurkolis Majid MHI selaku tim Aswajah Nahdlatul Ulama Center PWNU Jawa Timur. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali nih. Bagaimana pelajaran yang bisa didapatkan dari ibadah haji itu sendiri, Ustadz?
Ya, pertama ibadah haji itu mengajarkan tentang kesetaraannya. Ya. Bahwa tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melainkan hanya takwa yang membedakan. Semua pakaiannya sama, berwarna putih. Ya, itu adalah lambang kesucian ya. Karena orang haji itu kan dalam rangka untuk beribadah fokus kepada Allah dan sekaligus mendapatkan maghfirahnya, ampunan dari Allah. Sehingga kenapa orang pulang haji itu dalam beberapa catatan para ulama dalam kitab-kitab itu kan bahwa dia laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau hadis Nabi kan begitu, tidak ada balasan kecuali surga. Karena memang dia dosa-dosanya sudah clear, sudah selesai ya. Ya tentu bukan dosa yang disengaja ya. Dan juga niat taubatnya taubat sungguh-sungguh, taubatan nasuha begitu. Yang kedua, yang pertama tadi kesetaraan ya, bahwa tidak ada yang lebih mulia kecuali takwa yang membedakan. Semuanya berasal dari daerah mana saja, mau Madura, mau Jawa, mau laki, mau perempuan, tua, muda, semuanya setara, sejajar. Semua dengan pakaian yang sama, ya bersimpu di hadapan Allah, betul-betul khusyuk pada saat itu. Bahkan kadang-kadang itu Mbak, kalau sudah hari Arafah itu, sore-sore begini ini, menjelang maghrib ini, Masya Allah itu, orang itu betul-betul asyik betul-betul larut dalam lantunan doanya itu. Ya, jadi kesetaraan. Yang kedua, haji itu bagi saya memberikan pelajaran penting tentang persatuan. Persatuan dalam arti, ya kita bersama-sama, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh menyakiti antara satu dengan yang lain, semuanya sama. Berada di pada level yang sama, pada baris yang sama. Di samping itu juga kita semua itu teratur kan. Ketika wukuf luar biasa, orang dari mana saja, mau Afghanistan lah, mau Nigeria lah, mau kulit putih, kulit hitam, semuanya itu akan berkumpul di tempat yang sama. Dan semuanya itu menunjukkan menyatu dengan menyatu dengan ibadah hajinya ya. Sehingga itu mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Ini juga yang harusnya kita bawa bagi jamaah haji itu ke dalam konteks kebangsaan. Ya. Ayo kita jangan sampai kemudian bercerai-berai, jangan sampai kemudian nilai-nilai ukhuwah kita ini menjadi rusak hanya karena perilaku-perilaku yang orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Rekatkan di antara umat ini, ukhuwah di antara umat ini, terutama bagi orang yang sudah pernah haji itu. Ya, mampu merekatkan, tidak hanya apalagi jadi dia sendiri itu mampu bersatu, mampu menjalin komunikasi dengan orang lain, tapi dia juga mampu mempersatukan orang-orang yang berada sekelilingnya tadi itu. Jangan sampai dia malah jadi sumber masalah. Gitu. Ini kan mohon maaf, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi di 2024. Ini kan kalau kita lihat di media itu kan sudah riak-riak ke sana sudah mulai bermunculan. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan dalam arti ya harus tidak boleh mengakibatkan disintegrasi bangsa. Soal beda pilihan itu silahkan, tetapi bagaimanapun semua harus bersatu padu, saling membahu-membahu membangun negeri yang kita cintai ini. Yang ketiga, esensi dari para ibadah haji itu menurut saya memberikan ibrah, memberikan pelajaran tentang kesederhanaan. Sederhana banget kan orang haji itu. Mbak Rebecca misalnya orang kaya, ya pakainya begitu-begitu aja kok. Saya misalnya orang berada, orang punya duit, pakainya sama itu. Jadi semua itu seragam. Jadi itu yang tadi saya bilang itu kesederhanaan. Semuanya mungkin sama-sama merasakan lapar dan semuanya juga merasakan panas. Ini di Saudi kan sedang puncaknya musim panas ya. Jadi itu ibrah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari ibadah haji itu. Ya tentu masih banyak lah, tapi itu hanya secuil yang saya sampaikan. Itu Mbak. Tadi ada kesederhanaan, kemudian juga menjaga ukhuwah dan juga kesetaraan begitu ya Ustaz. Lalu ini untuk ibadah haji, akulturasi budaya di Indonesia itu sendiri bagaimana Ustaz? Akulturasi budaya dalam konteks haji ya? Betul Ustaz. Ya boleh-boleh saja, kan yang penting itu tidak begini Mbak. Dalam Islam itu ada memang yang bersifat tauqifi, paket langsung dari Allah di mana manusia tidak boleh berimprovisasi dan berkreasi. Misalnya dalam ibadah sholat, dalam ibadah puasa, sholat subuh ayo kita geser aja lah jam 7, ini kan mengganggu hak asasi manusia. Anda bisa, itu waktunya sudah ditentukan, tata caranya juga sudah ditentukan. Tapi ada juga yang bersifat bukan tauqifi ya. Kalau tauqifi tadi itu bersifat paket langsung dari Allah, kalau ini non tauqifi, ijtihadi, ta'akuli. Ta'akuli itu dalam arti perintahnya ada,
aslul amrihnya ada, tetapi bagaimana teknis melaksanakannya itu manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berekspresi, berijtihad, berkreasi, berinovasi itu boleh. Nah, dalam konteks haji, Mbak, bukan hajinya yang kemudian kita akulturasikan, Bunda, bukan. Tapi selepas hajinya itu, pulang ke Indonesia, bawa oleh-oleh, ada tradisi unjung-unjung, ada tradisi minta doa, ada apa namanya, ya unjung-unjung tadi itu ya, unjung-unjung dalam rangka minta doa, kemudian ada ngasih oleh-oleh hadiah, itu semua tradisi. Dan itu jangan dijadikan sebagai satu problem, satu masalah yang menghambat orang atau menakutkan orang untuk pergi haji. Betul itu Ustadz ya. Dan saya melihat tradisi di beberapa tempat itu kadang-kadang orang biaya haji, biaya oleh-olehnya itu melebihi daripada biaya hajinya. Dan itu terjadi betul. Jadi Masya Allah, makanya saya bilang orang haji itu niatnya ibadah. Dia datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia itu dalam rangka dia disertai oleh banyak malaikat, ya. Maka kita datang untuk minta doa. Yang datang ke sana itu minta doa, bukan minta oleh-oleh. Satu ya. Yang kedua, dalam konteks pemberangkatan misalnya itu akulturasi budaya semua menurut saya itu. Jadi tapi akulturasi budaya bagus. An-Nakiyah tadi memberikan makan, ya kan, baca sholawat, disambut dengan tola al-badru alaina di daerah-daerah itu bagus. Karena memang ini tamu Allah, memang harus kita hormati begitu. Tetapi pada sisi yang lain juga dia harus bisa menjaga hati dong. Nah, bisa menjaga hati dalam arti begini, jangan sampai dia terlena, mabuk dengan pujaan-pujaan orang itu. Ada Mbak peristiwa, ini umroh bukan haji. Gara-gara nggak dipanggil Pak Haji, ngamuk-ngamuk. Itu ada. Menurut saya itu ini batin, hatinya yang harus kemudian kita obatin itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi, haji bukan cuma sekedar formalitas belaka, ritual formalitas, tapi adalah upaya peningkatan spiritualitas. Betul. Jadi harus ada pemaknaan, keikhlasan tadi saya bilang, ketulusan dan sebagainya. Yang berikutnya Mbak yang saya sampaikan kaitannya dengan soal ta'akuli dan ta'abudi, ijtihadi dengan tauqifi tadi itu, maka dalam rangka dalam kaitannya dengan haji itu bagi saya tidak boleh ada improvisasi pelaksanaannya hajinya. Maka aneh kalau kemudian ada orang haji nggak perlu ke Mekah. Itu udah bisa dipastikan itu aliran yang tidak bisa kita terima lah gitu. Aneh juga kalau ada orang kemudian haji wes ndak wajib di wajib tidak harus di Mekah tapi di Jember. Kan dulu ada aliran itu. Haji tidak harus ke Mekah tapi di Inggris. Dan sebagainya bisa. Karena haji ini tempatnya dipastikan, ditentukan, caranya ditentukan, dan kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk berkreasi. Baik. Itu. Dan di sore hari ini masih membahas terkait menjiwai